Belum kelar tuh gangguannya, ada lagi. Malam-malam Maya berdiri aja gini di samping jendela. samping jendela, terus ibunya, Maya kamu kenapa? Terus ada suara om-om siapa sih itu? Terus ada suara cowok gitu, tapi maksudnya suara Maya ceritanya kerasukan. Ibu kenapa lama? Bapak kemana? Gitu. Ini siapa sih? Gua, anjir. Terus nengok Maya. Terus nengok terus kayak ular derik, tau gak lu? Kayak kerasukan ular. Kamu tau gak ibunya kemana? Diceburin kan? Kemana nggak tahu? Iya, nggak tahu. Kayak nggak pernah ada danau di situ. Iya, nggak diliatin, cuma ada suara tiur. Kemana sih? Ke sumur Sadako aku rasa itu. Lagi-lagi ya, kenapa kita harus mengalami ini? Karena tiap minggu ini horor mulu, guys. Nah, tapi aku sebenarnya cukup senang sih kemarin. Alhamdulillah. Enggak, kemarin. Oh, kemarin. Yang nonton film Mazharkan Lubis tuh beberapa tuh kayak lumayan lah ya. Senang, maksudnya kayak ini bagus gitu. Nah, itu dia, memang harus seimbang hidup. Makanya kita ketemu minggu ini ya. Kita kebagian nonton film horor terbaru Indonesia. Judulnya adalah Keramat 3. Kampung Keramat, kok Keramat 3. Sialan. Dan kita tuh beneran nggak tahu sama sekali ya ini tentang apa gitu ya, karena aku kan emang biasanya gitu nggak mau lihat trailer gitu. Iya. Biar surprise. Ternyata surprise. Jadi buat yang belum tahu, Kampung Keramat ini diawali dengan cerita seorang koas, asik. Iya. Dokter muda yang ternyata sedang menemani adiknya yang sakit ya. Adiknya itu sakit, lehernya diperban. Enggak diperban. Apa itu namanya? Collar neck, apa ya? Collar neck tuh yang buat penyangga itu lah. Iya, betul. Aku nggak tahu sih sebenarnya adiknya sakit apa di situ. Iya sih, aku juga. Asli sampai film beres tuh aku nggak tahu kenapa adiknya bisa di situ. Ya, soalnya langsung begitu ya. Iya, si Maya nama adiknya ya. Betul. Si kakaknya ini Erlan namanya ya, yang si dokter muda ini. Erlan apa Ervan sih? Erlan. Terus ada ibunya ya. Ibunya tuh kayak marah-marah ya. Kamu kan dokter, masa tidak bisa mengobati adikmu? Iya. Emang semua dokter harus bisa mengobati semua penyakit ya? Iya. Anakku sakit apa dulu, dan dia kan juga masih dokter muda. Ada adiknya satu lagi cewek ya. Iya, si namanya Widi. Dia ini menemani juga si Maya yang sakit ya. Tapi si Widi ini ngeri karena si Maya kayak jadi setan gitu ya. Pas dia lagi ngejagain Maya, tiba-tiba tangannya dipegang. Iya. Terus si Mayanya aduh, aku gak bisa. Gaya kerasukannya aja udah begitu. Aku tuh kayak aduh, awal adegan kerasukan aja udah sangat menyedihkan sih. Aku jadi kayak aduh. Terus Widi ketakutan, kakaknya datang. Kenapa kamu? Tadi ada hantu. Anjir. Kata kakaknya gak ada itu hantu. Karena mereka gak sanggup membayar gitu ya biaya pengobatan Maya, dibawa pulang lah ke rumah ya. Pulang ke rumah diganggu lagi. Tiap malam diganggu. Aduh, anjir, aku di film horor Indonesia tuh ya kalau udah 10 menit nggak ada cerita apa-apa diganggu, udah yakin aku kesananya makin buyar. Dan diganggunya ekstrim ya, ekstrim. Tapi keluarganya lupa ingatan semua. Iya, itu klasik deh, klasik di film horor gitu. Kayak nggak ada apa-apa. Malam ini diganggu, besoknya ya udah gitu ya, kayak riset. Enak aku tuh kalau nonton film horor Indonesia tuh. Kalau gue sih nggak bisa, gue udah digangguin ekstrim gitu, boro-boro bisa besok bisa nyengir. Di malam pertama aja si Maya bangun kan, terus ibunya ngeliat Maya, terus si Mayanya diem, mengucur darah pahanya. Iya, paha dari yang aku pikir mau ngelahirin bayi lagi nih kayak film horor yang waktu itu ya. Terus si Mayanya ngebalik ke ibunya dengan ekspresi keseruannya tuh nggak bisa, aku nggak kuat. Iya, nggak kuat aku. Tapi itu ada sih, itu di situ yang aku suka. Apa itu? Jadi kalau di film lain kan ya udah ngucur aja kan, misalnya darahnya dari paha gitu ke bawah ke kaki. Ini beda nih. Nah, bener. Ini dipungut bagus. Darahnya, set. Wah, terus dijilat. Terus belum cukup gitu, dia langsung ke bawah gini. kayak kucing aus. Wah, gila, ini benar ekstrim. Dijilatin kan itu ya? Dijilatin. Si darah yang di lantai. Si darah di lantai. Wah, gila, ini kayak kucing gak dikasih minum, tau gak? Gila, the best sekali. Sampai pingsan ibunya loh. Dibangunin, ya udah gini aja terus. Udah lupa lagi ada apa. Ya kan itu kan dia kan ke kamar kan? Ya, udah aja gila. The best ini emang keluarga ini. The best. Besoknya juga belum kelar tuh gangguannya, ada lagi.
Malam-malam Maya berdiri aja gini di samping jendela. samping jendela, terus ibunya, Maya kamu kenapa? Terus ada suara om-om siapa sih itu? Terus ada suara cowok gitu, tapi maksudnya suara Maya ceritanya kerasukan. Ibu kenapa lama? Bapak kemana? Gitu. Ini siapa sih? Terus nengok Maya. Terus nengok terus kayak ular derik, tau gak lu? Kayak kerasukan ular derik. Ini tau, dia kemasukan ini apa namanya kadal Oscar tau gak? Rento kadal Oscar nggak? Dia langsung ngambil gunting, terus perbannya digunting. Iya, perbannya digunting. Apa sih maksudnya gitu? Kan lu kerasukan, santai aja kan, nggak usah gunting perbannya, bebas aja kerasukan mah. Ya kan biasanya kerasukan mah orang nggak lupa ya sama sakit apa gitu ya. Terus kayak gunting perban terus apa? Kayak guntingnya juga nggak beres, di dalam lukanya mau keluar apa nggak ada juga. Maksudnya kayak udah terus mau ngancem ibunya kan? Langsung ibunya pengen ditusuk gini. Ada apa abis itu? Tiba-tiba si Maya diketok sama gitar. Jeger. Sama kakaknya Erlan, anjir ada gitar tiba-tiba guys. Iya, ada gitar. Aku nggak tahu itu dari mana gitar asli. Soalnya pas masuk ke rumah itu, pas awal mereka nyampe rumah itu kosong, nggak ada apa-apa rumahnya asli. Nah, ya ampun udah ceritanya begitu. Setnya itu loh parah banget sih. Mas aku itu rumah tuh kayak lu nyewa tapi nggak diapa-apain ya, udah aja. Nggak ada barang-barang yang personal gitu loh. Iya, kayak lu nyewa villa atau kosong beneran, nggak ada apa kek. Cuman ini doang Widi bawa nampan isi air yang pagi-pagi itu. Bahkan aku tuh merhatiin ada tuh gorden di samping meja makan. Itu tuh kayak cuman kain satu lembar yang dijahit ujungnya doang gitu loh, kayak cuman 2 biji gini nempel plek gitu, kayak ya Allah. Besoknya mikir lagi mereka ya, Maya kenapa ya? Ibunya nelfon bapaknya, ibunya nelfon bapaknya. Kakeknya ini diperankan sama Egy Fedly ya. Yes. Dan katanya udah kamu harus ke kampung ya. Di sana pengobatannya lebih bagus. Dan entah kenapa ibunya malah percaya aja gitu ya. Percaya sama bapaknya tukang mabuk. Iya. Itu aneh. Nyampe deh mereka ke kampung yang katanya itu adalah kampung keramat ya. Ya, ada nama kampungnya kampung apa gitu. Di Gapura yang gapuraan 17-an itu. Ya Allah, tuh Gapura gitu banget. Ketemu sama neneknya yang diperankan sama Yati Surahman. Iya. Gitu, kalimat pertama yang diucapkan adalah kamu jangan masuk ke keramat. Itu bahaya loh. Padahal itu adalah hari pertama Widi ketemu sama neneknya. Apa anjir katanya, baru ketemu. Tanya kayak kamu sekolah di mana gitu. Gimana kamu sekarang kegiatannya apa gitu? Apa kabar? Di sini kan ada sebagian dialog tuh emang bahasa daerah gitu ya. Dan dialognya tuh nggak kedengeran. Nah, paling mengganggu sih buat aku. Itu kayak emang beneran nggak di mixing lagi, udah aja gitu. Dialog pas lagi syuting udah dimasukin terus dihilangin noise-nya pakai denoiser kali ya, udah gitu. Kayak suara di akuarium kadang-kadang, ya kan? Iya, kadang bergema gitu. Orang nonton mau denger dan lihat. Tapi udah lihat yang gak enak, dengernya gak enak pula. Maksud aku, tolong banget gitu. Gak kedengeran bisa lah ya, dikasih subtitle lah. Tapi kayak gak mungkin itu ya. Tapi ya ampun, udah mana suaranya juga gak jelas. Kadang artikulasi, terutama yang mas-mas yang itu loh. Mas-mas yang di kampung. Yang di kampung, itu setiap dia ngomong aku gak paham dia ngomong apa. Iya, asli. Udah gitu dia panjang kan, dari awal sering ngomong panjang menjelaskan sesuatu atau apa, tentang jenglot, tentang apa, nggak ngerti. Audio itu di film penting banget sih kalau kata aku ya. Nggak apa-apa sih gambar agak biasa-biasa aja standar ya, tapi kalau audio sampai kedengeran kacau sih. Yang kedengeran apa? Suara back sound ya. Iya, suara. Yang kalau bangun dari kasur jeng 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 jeng. Ngomongin cerita juga kayak kita tuh bodo amat gitu sama semua karakternya, karena ya udah bodo amat. Emang bego karakternya juga. Karena semua kita nggak kenal, terus jadi kita nggak simpatik, terus actingnya nggak ada yang astagfirullahaladzim. Aku capek sih nontonnya. Maksudnya gini loh, di sini kan ada senior ya yang kita sering lihat lah ya kalau nonton gitu. Ada Ibu Yati Surahman sama ada Egy Fedly gitu. Jadi ke bawah-bawah. Padahal dia biasanya tuh nggak gitu. Tapi karena di sini nggak tahu gimana, jadi kayak kok jadi begini. Kayak misalnya ada adegan kakeknya itu Egy Fedly itu nampar kayak kok begini, atau dia ngelempar kampak kok begini. Dia bener. Asli jadi kayak ke bawah-bawah jadinya jadi nggak enak semua. Karakternya juga ya itu selain nggak jelas, nggak dalam, juga nggak konsisten gitu loh. Aneh parah anjir. Si Erlan kan yang dokter gitu ya, dari awal ngomong nggak percaya hantu gitu ya. Terus pas udah di kampung itu di rumah neneknya, tiba-tiba dia dipeluk Maya dari belakang.
Mayanya kerasukan ya. Itu peluknya juga awkward sih. Kayak aneh. Terus si Erlanya terus ngebalik. Terus didorong sama Maya. Ini ngapain sih berdua datang yang lain? Keluarganya. Kenapa ini kenapa? Terus dia bilang, ini bukan Maya, ini iblis. Dari lu tuh gimana sih? Lu awalnya bilang gue nggak percaya. Iya. Terus tiba-tiba ini bukan Maya, ini iblis. Anjir sialan. Itu aduh men. Please lah, jadi orang itu punya pendirian lah. Udah mana make upnya astagfirullah. Harley Quinn tau itu. Harley Quinn. Gak kuat gue make up kayak sama gitu. Ini juga dukun ya, siapa tuh namanya? Itu ya Allah kasihan sih, dia dekil banget. Masa lo kenapa harus begitu sih? Padahal kan dukun bisa bersih gak? Ini ada dukun, jadi di kampung itu yang jadi dalangnya ya ceritanya. Namanya siapa ya? Bajang, cengengesan terus. Iya. Kampung ini adalah kampung keramat. Mana tumbal yang kamu janjikan? Semua dialog sama itu pasti sih. Ada itu. Ada ininya, ada tambahannya. Gak bisa diem sih. Asli aku kayak pengen anjir diem lah. Soalnya nanti ada adegan yang ritual tau gak lo? Oh iya. Itu juga gitu. Di situ dia gitu mulu. Iya. Kayak nggak bisa di stop gitu sama sutradaranya. Apa? Gitu. Nah, kayak gak natural lah. Jadi intinya kan ceritanya tuh si Maya ini sebenarnya ditumbalin ya. Dia dirasuki oleh setan apa itu namanya ya? Aku juga jenglot dibilangnya kalau nggak salah dengar kata Mas itu mah. Iya, tapi itu dia kurang jelas ya. Jadi aku tuh nggak bisa nangkep ini tuh setan apa gitu ya. Iya. Jenglot apa gitu, dan nggak tahu apa yang nge-trigger gitu ya. Maya tiba-tiba jadi bisa teleport tau, gila. Malam-malam ya? Kayak anggota X-Men asli, anjir. Kaget gua. Ini literally gitu loh shotnya. Ada kakeknya si Egi Ferdi lagi nyariin, ngelihat si Maya di depan hilang, terus tiba-tiba ting di belakang ya. Jebret langsung ngedorong gitu. Anjir ini kayak ngingetin ke Jin dan Jun dulu gitu loh, sama Tul dan Mbak Yul kalau ting gitu. Iya benar, itu tuh kayak kita zaman dulu kalau bikin video setan hilang gitu. Di ini dulu record terus lari terus playnya lanjut, record lanjut, jadi kayak ting gitu loh kayak gitu lah pokoknya. Gak kuat gue asli anjir. Itu beberapa kali loh adegan itu, jadi kayak pede banget aja. Ini banyak. Adalah kekuatan Maya. Terus ini juga sih di skripnya apa gimana, ini pakai skrip apa enggak juga aku nggak tahu. Erlan tuh lagi ngobrol sama Mas itulah si Mas yang di kampungnya itu bawa kotak kan dia, entah ngapain sih itu kan, bawa kotak yang gambar kepala kepala kambing gitu. Saya baru pertama kali ngeliat ini di rumah sakit, bohong loh. Pertama kali ya kamu ngeliat itu di rumah. Lupa dia kayaknya. Di rumah sakit yang itu bukan dia. Widi kan, yang entah kenapa tiba-tiba langsung ngoprek barang kakaknya, terus nemu ini terus nyari. Iya itu aneh banget sih, nggak ada apa-apa. Terus ada lagi satu lagi yang aku nggak. Waktu kakeknya pagi-pagi ada di rumah, anaknya kan nanya tuh, which is si Ibu Tiri, minjem mobil siapa? Nggak usah banyak tanya, endebre. Pas di ending kan dipakai sama Erlan. Dipakai. Jadi mobil siapa? Diwarisin memang lu langsung. Itu kan minjem mobil siapa? Pas udah langsung dipakai dong. Itu kayak gimana sih? Itu kayaknya diwarisin langsung. Orang kakeknya aja minjem. Petir. Widih, adegan hujan dengan petir. Itu petirnya bukan dari langit, dari tanah. Soalnya cahayanya di sini nih. Dan berulang-ulang lagi. Iya, itu tuh kayak kalian pakai lampu yang di set mode petir ada kan? Tapi disimpan aja, ditaruh di bawah. Iya, tapi kelihatan banget. Iya. Terus nggak dimatiin lagi, jadi polanya tuh gitu terus. Kan nggak mungkin petir sama terus, diganti kayak disimpannya di atas atau dipindahin lagi gitu. Jangan di tiap shot sama, anjir ini mah di tiap shot, di tiap scene sama begitu terus, jadinya kayak udah mah nggak believable, jadinya makin tidak believable. Stocking muka. Iya, anjir. Games Jepang apa tau gak sih? Games Jepang yang mukanya kayak stocking, itu ditarik gitu, yang ketarik semua muka, ntar kamu cari. Jadi terakhirnya warga desanya itu kan ini ya bangkit ya. Iya, dari kubur kan katanya yang mati bisa hidup. Mati bisa hidup. Terus semuanya pakai stocking muka. Ceritanya sih muka rata ya. Iya, ceritanya muka rata tapi udahlah nggak usah di make up, pakai stocking aja. Sialan, stocking warna kulit. Kesian tuh nggak ada yang jatuh loh itu. Soalnya kan dia harus merem gini loh. Gak kuat gue. Iya, itu parah sih. Kaget aku pikir anjir ini apa ini? Grup band atau superhero? Tahu kan Rosarch di Watchmen kan pakai stocking. Tapi bagus kan? Ya mas, stockingnya bisa gerak-gerak. Ini kayak gitu. Anjir, gila gak kuat gue. Ini konsepnya apa ya? Gue gak paham. Dan pas si Maya dan Widi dikubur kan digali tuh. Nah iya itu aneh banget. Cuman di sini doang nih kotornya. Jadi tanahnya cuma diolesin di sini. Nggak, udah gitu sedetik mana di luar. Iya. Anjir sialan, kayak gak mau banget gitu. Orang dikubur loh ini. Dia dikeluarin loh dari kuburan. Tapi tanahnya hanya sampai sini. Jadi atas mukanya tuh masih bersih.
fuck anjir. Kalau si Erlan mending ya mau ya, pakai apa masuk dalam lumpur ya. Masuk kemana-mana gitu. Iyalah karakter utama. Neneknya lah tiba-tiba jadi zombie. Iya bener. Itu kenapa ya? Ya itu juga gue nggak tahu kenapa ya, karena yang mati kali di desa itu. Kan gitu, yang mati hidup lagi. Oh itu aku lupa deh, lupa ingatan nih gue. Maksudnya momennya bersamaan ketika mereka pada bangkit ya emang ya? Enggak sih, neneknya duluan, habis itu yang bangkit terakhir. Jadi aku juga nggak tahu gitu, itu tuh nge-triggernya kapan gitu, bangun dan lain-lainnya. Oke. Benar-benar random aja itu asli. Tapi kenapa neneknya nggak pakai stocking mukanya? Ya harus pakai juga dong. Kenapa? Karena jadi Suraman yang main ya. Jadi harus kelihatan sangar. Kamu pernah nggak sih misalnya ada orang berantem, ini di kehidupan nyata nih, terus kita ada di situ. Iya. Terus kamu kayak bingung mau ngapain. Nah itu yang aku lakukan di bioskop. Jadi aku kayak nunduk gini kayak bingung gitu, kayak malu gitu. Kayak aduh kenapa sih gitu. Saking bingungnya. Apalagi ya Allah, apalagi pas adegan apa? Flashback. Itu sumpah aku kayak malu gitu mau nontonnya. Nggak usah ada ini please. Flashback yang ini ya ceritanya. Di bengkel. Kakeknya di bengkel. Ngapain anjir ceritain flashback. Lu benerin mobil terus dateng ke rumah si Erlan anjir. Aduh anjir. Padahal mah ya udah aja itu yang kata dia yang ngasih kotak. Tapi sebenarnya juga itu nggak usah, nggak apa-apa sih. Iya. Dan akhirnya endingnya udah sesimpel itu aja gitu ya. Si Bajangnya kalah. Iya. Karena dibakar. Si mas-mas itunya juga nolongin gitu ya. Iya. Kenapa sih nggak dari awal sih anjir? Nah iya, dan itu juga salah satu karakter aneh itu mas-mas itu sih sebenarnya. Dia tuh maunya apa sih mas-mas itu? Enggak, dan dia tuh tiba-tiba soleh gitu loh. Tiba-tiba langsung jago ngaji. Ngajinya itu bukan ngaji surat biasa gitu loh. Kayak langsung jago gitu. Itu kayak momen apa yang membuat lo tiba-tiba langsung titik di mana lo berubah seperti itu gitu. Tiba-tiba dari yang jahat bikin sesembahan, tiba-tiba lo langsung berubah asli, jadi kayak ujug-ujug aja. Aneh banget, jadi guru ngaji lagi. Mas Johar namanya, yang membuat kampung Keramat menjadi kampung muslimah ya. Iya benar. Jadi setelah kalah si dukun Bajang ini dibakar, wah tiba-tiba seminggu kemudian ya adegannya tuh si Mas Johar lagi ngaji tadi ya, dipenuhi cahaya. Iya, itu salah satu adegan terbaik buat aku. Bagus soalnya. Gila. Terus datang tuh mobil, tahu tuh mobil curian kakeknya yang udah dipakai sama si Erlan gitu ya, sama Maya dan Widi gitu ya. Itu mobil kenapa nggak dibalikin aja? Melewati jalanan kampung itu, terus di kampung itu banyak anak-anak ngaji. Lagi baca Al-Quran. Iya, baca Al-Quran sampai jalan. Sampai jalan aja. Kampung rajin membaca itu kayaknya. Sampai jalan loh. Sampai nyebrang nggak lihat loh. Ngalangin mobil loh, jalan ngaji. Nyebrang aja dulu, jangan sambil baca ya. Hebat sekali ini. Bener-bener pengen ngeliatin kampungnya jadi kampung yang soleh. Iya. Tidak sesat lagi gitu ya. Anjir. Terakhirnya ada jokes gitu lagi. Bener. Si Widi, ini jadi mas ini beneran orang. Ya Allah. Bukan hantu ya. Anjir. Nggak masuk. Endingnya sangat bikin lesu. Anjir. Itu ending loh soalnya. Jadi kayak aduh. Ya ampun. Dari tadi selama nonton dari awal nggak ada loh jokes. Kita kasih skor dulu berapa nih untuk ya Allah. Campung Ceramat. Sedih banget sih kemarin nonton Nazar Kinali Lubis 3 film tuh kayak ada yang aku suka, ada pokoknya jauh lah kalau dibandingin ini. Iya sih. Nggak, intinya dari segi niat dulu sih. itu kayak aduh. Niat sama nggak niat itu kelihatannya nggak banget sih. Ya, betul, dan alhamdulillah Pakutana Jawa lebih baik daripada ini. Itu film terwadidaw aku tahun lalu. Ini dikalahkan sama ini. Aku kasih 1 sumur juon 10. Kamu tau gak ibunya kemana? Diceburin kan? Kemana nggak tahu? Iya, nggak tahu. Kayak nggak pernah ada danau di situ. Iya, nggak diliatin, cuma ada suara. Tiur. Kemana sih? Itu sumur Sadako aku rasa itu. Aku juga sama lah 1 ya. Mohon maaf nih, gak ada yang bisa diambil positifnya dari film ini. Iya, aku susah banget asli. Iya, susah banget. Nggak, biasanya aku tuh kayak awal film, setengah film udah tahu apa yang aku suka, tapi ini sampai belakang aku masih berusaha keras apa yang aku suka. 1 itu untuk alhamdulillah ada film gitu. Iya, alhamdulillah ada ya. Iya. Sebuah film ada dibuat oleh sutradara. Iya. Ada ini maksudnya mempekerjakan banyak orang itu alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Komen aja ya menurut kalian gimana filmnya. Kalian juga bisa isi skor dan reviewnya di scorefilm.com. Oke. Silakan. Jangan dilewatkan ya. Mentang-mentang minggu Valentine nggak usah, lupakan lah. Horor aja ini. Dijamin ini lebih banyak yang nonton pasangan. Jadi kan nggak harus terlalu ngerti filmnya gitu. Iya, mereka berduaan ya. Iya. Parah.
Yaudah kalau itu seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, subscribe, follow semua sosial media Snakrip. Join juga membership Snakrip ya seperti biasa. Dan kalian juga bisa beli merchandise baru Snakrip. Ada linknya di deskripsi. Sampai ketemu lagi di film horor selanjutnya yang please jangan kayak gini ya. Please. Baru mulai nih. Ampunilah. Ya Allah. Ampunilah. Bye.